Halo adik-adik, selamat datang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semuanya, pada pembelajaran kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Laura. Nah, Kak Laura akan menemani adik-adik belajar mengenai materi ilmu pengetahuan sosial yang ada pada kelas 5, tema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yaitu dengan menyimak teks yang dibacakan, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Nah, bagaimana? Sudah mulai penasaran bukan? Yuk kita mulai belajarnya. Di sini, Kak Laura akan membacakan sebuah teks. Nah, untuk adik-adik sekalian, silakan disimak ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, agar adik-adik lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, silahkan disimak bacaan yang akan Kak Laura bacakan berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dan yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, seperti memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dan yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, setelah adik-adik menyimak bacaan yang dibacakan oleh Kak Laura tadi, silahkan diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, berilah keterangan pada kolom sebelahnya. Adapun untuk kolom yang pertama yaitu gotong royong. Dan kolom yang kedua yaitu rajin beribadah. Dan kolom yang ketiga yaitu melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Dan untuk kolom sebelahnya, berilah keterangan yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari adik-adik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi, seperti itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi dengan Kak Laura di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.